Selamat datang, Mystikus Channel. Matsnawi Maknawi, judul lengkap buku ini yang berarti, karangan bersajak tentang makna-makna, yaitu makna-makna terdalam ajaran agama, merupakan salah satu dari karya agung dunia yang ditulis pada abad ke-13 dalam bahasa Persia, bahasa dunia Islam kedua setelah bahasa Arab. Pengarangnya Maulana Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi besar sepanjang zaman, yang telah membaktikan lebih dari separuh hidupnya untuk mencari kebenaran-kebenaran terdalam dari ajaran agama, kekuatan dari kebenaran tersebut sebagai pendorong dan pembimbing umat manusia dalam membentuk kebudayaan dan peradaban besar yang langgeng. Matsnawi sebuah karya agung Maulana Jalaluddin Rumi, yang terdiri dari 6 jilid setebal 2000 halaman, suatu untaian puisi yang sangat menarik dan dalam. Nicholson adalah sarjana Inggris yang telah berhasil menerjemahkannya secara lengkap, dan melalui upayanya itulah Rumi dikenal di berbagai belahan dunia di masa modern ini. Dalam Matsnawi, kita menjumpai Rumi bukan lagi seorang sufi yang romantik, tapi seorang sufi yang telah matang dan arif. Kitab ini merupakan karya mengenai perjalanan kerohaniannya dalam mencari yang kekal. Apabila dia mengungkapkan pengalaman religiusnya lewat puisi, oleh karena dia sadar bahwa prosa yang dingin dan kaku, sejauh pengalamannya sendiri, hanya mampu menarik sedikit pendengar. Prosa ternyata kurang menggerakkan hati para pengikutnya, dan hal ini kelak juga disadari oleh Iqbal, murid spiritualnya 7 abad kemudian. Sebagai karya yang berisikan butir-butir filsafat dan gagasan keagamaan, Matsnawi memang bukan merupakan buku filsafat yang ditulis secara sistematik dan runtut. Rumi memencarkan pikiran-pikirannya dalam untaian-untaian puisi, sebagaimana Nietzsche dalam bukunya yang masyhur Also sprach Zarathustra. Namun, apabila diteliti secara mendalam, untaian puisi yang tak habis-habisnya itu mampu membentuk jalinan pemikiran yang saling berkaitan satu sama lain. Winfield misalnya mengatakan bahwa Matsnawi merupakan eksposisi mistisisme eksperimental, bukan uraian mengenai ajaran tasawuf. Rumi menggunakan perbandingan-perbandingan dan perumpamaan-perumpamaan menarik, termasuk perumpamaan berupa kisah-kisah dari Al-Quran, cerita rakyat, dan kisah-kisah yang masyhur dalam kesusastraan Arab dan Persia. Biasanya penggunaan perumpamaan semacam itu dalam karya sastra manapun kerap disadari sebagai tujuan untuk menyusun suatu kisah didaktik. Tetapi Rumi lebih dari sekadar menyusun kisah didaktik, berbeda jauh misalnya dari Sakdi. Dalam karya agungnya itu Rumi terutama sekali ingin memberikan pesan-pesan religius dan mistik mendalam yang memiliki kualitas puitik, sehingga yang sesuai bagi ekspresinya tentulah puisi, bukan prosa. Dan melalui puisi, bukan dalam prosa yang deskriptif, yang hadir kepada pembaca bukan lagi pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan, melainkan pribadi si penggubah yang jiwanya melimpah dengan kearifan-kearifan dan gagasan-gagasan. Sebelum membicarakan Matsnawi, sebelumnya akan membicarakan dahulu perihal pengalaman religius, hubungannya dengan cinta dan kedudukannya dalam karya Rumi, sebab memang cintalah yang merupakan inti ajaran Rumi, dan cinta pula lah tema sentral Matsnawi. Seluruh karya Rumi dilatari oleh pengalaman religius, dan pengalaman religius inilah yang ingin diungkapkan oleh Rumi, dengan segala seginya yang aneka ragam dan luas rangkumannya. Pengalaman religius tidak berarti suatu pengalaman yang dipompa oleh observasi terhadap larangan-larangan agama dan hukum, melainkan suatu pengalaman yang memiliki tenaga hidup oleh karena dibakar api cinta. Bagi Rumi, cinta berarti suatu perasaan semesta, kosmik, suatu spirit kesatuan dengan alam semesta. Kata Rumi, cinta adalah suatu pemulihan terhadap kesombongan diri kita yang berlebihan. Ia adalah tabib semua kelemahan. Hanya dia yang memakai jubah yang dibeli dengan cinta akan benar-benar menjadi murni jiwanya. Cinta adalah kekuatan yang menggerakkan alam semesta. Oleh karena cintalah segala sesuatu berjalan tanpa henti menuju asal-usulnya, Tuhan, yang merupakan tujuannya sekaligus. Dan adalah cinta yang bisa memberikan makna yang luas dan dalam terhadap kehidupan ini. Dalam cinta kekuatan-kekuatan alam mencapai suatu kesatuan yang unik. Makin seseorang itu mencintai, makin dalam dia menembus ke dalam tujuan-tujuan ilahi kehidupan. Cinta adalah astrolobe rahasia langit. Ada 3 ciri cinta dikemukakan oleh Rumi dalam Matsnawi. Pertama, bentuk apa saja yang diekspresikan oleh cinta adalah baik, bukan oleh karena ia merupakan ekspresi khusus, akan tetapi oleh karena ia merupakan ekspresi cinta. Kedua, cinta berbeda dari perasaan suka dan duka. Ia tidak menuntut pahala, tak memperdulikan hukuman dan neraka, seperti tampak dalam doa-doa Rabiah al-Adawiyah yang begitu indah. Ketiga, cinta meninggikan atau mentransendensikan intelek. Sebab kita tidak hidup untuk berpikir, tetapi kita berpikir untuk hidup. Rumi, 1207–1273 Masehi,
menyebut Matsnawi sebagai cahaya bagi kawan-kawan seperjalanan dan harta terpendam bagi pewaris jalan kerohanian. Buku ini dimulai dengan kisah seruling yang suaranya sendu menyayat oleh karena terpisah dari induknya, batang bambu. Rasa terpisah dari asalnya yang membuat dia menyanyi penuh kerinduan, dan jalan untuk sampai kepada tujuan kerinduannya hanya mungkin bila melalui cinta. Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya ingin kembali ke saat ketika dia bersatu dengannya, kata Rumi. Jadi ide lagu seruling dia pakai untuk mengisahkan kerinduan mistis. Sumber segala eksistensi adalah Tuhan, dan kepadanya kita akan kembali. Dengan begitu dasar dari semua keberadaan adalah bersifat kerohanian. Manusia adalah makhluk teomorfis, yang menyimpan di dalam dirinya seberkas cahaya ilahi, dan karena itu tujuan terdalam kehidupan insan itu bersifat ilahiyah. Bila ia mampu menyerap sifat-sifat Tuhan, maka ia akan menjadi pribadi yang teguh, dan layak menjadi khalifah Allah di muka bumi yang tugasnya menyampaikan risalah ilahi. Hubungan tubuh dan jiwa, atau roh, itu dekat. Dan pribadi yang utuh, diri yang sampai ke jati dirinya, adalah diri yang tumbuh dari diri semesta. Pribadi semacam inilah yang mampu mengenali hubungan dan kesatuan tubuh, jiwa dan roh. Memang roh tidak terdinding dari tubuh, tetapi mata manusia tidak diizinkan melihat roh. Untuk merasakan kehadiran roh, manusia harus melakukan perjalanan diri yang jauh, melalui penembusan cinta. Cinta memperluas kesadaran jiwa, dan kesadaran jiwa sama sekali tidak akan pernah bisa digerakkan oleh logika. Rumi berpendapat bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam sagir, jagat kecil, yang mampu menyerap makrokosmos, alam kabir, jagat besar, di dalam bingkainya yang kecil. Ada ratusan dunia tak terlihat di dalam diri manusia, sehingga seorang penyair tidak patut mencari keindahan di luar jati dirinya. Kata Rumi dengan indah, kau sendiri adalah, seluruh, masyarakat, kau satu dan ratusan ribu jumlahnya. Intelek manusia mampu menerangkan rahasia ini sampai sedalam-dalamnya bila digosok oleh cinta. Para ahli makrifat, para wali, yang merupakan intelek dari intelek akan mampu menerangkan rahasia ini pada seorang pencari. Apabila orang berkata bahwa Nabi hanyalah seorang manusia, tak lebih, maka ia berbicara demikian oleh karena kebodohannya. Mereka gagal melihat bahwa di dalam diri Nabi ada kilatan cahaya yang menerangi kalbunya, oleh karena Nabi adalah insan yang telah memperoleh pencerahan yang agung. Rumi tak jemu-jemunya dalam karyanya itu mengemukakan batas-batas penalaran akal manusia. Misalnya melalui kisah seorang ahli tata bahasa yang pandai. Suatu ketika ahli tata bahasa naik perahu tambang menyeberangi sungai yang lebar dan dalam. Ia bertanya kepada tukang perahu, apakah ia tahu tentang tata bahasa? Tukang perahu menjawab tidak tahu. Lalu ahli tata bahasa yang sombong berkata bahwa kalau begitu sia-sia hidupnya. Kemudian tukang perahu bertanya kepadanya, apakah dia bisa berenang? Ahli tata bahasa menjawab tidak bisa. Lalu tukang perahu berkata, kalau begitu hidup ahli tata bahasa akan sia-sia, sebab sebentar lagi arus akan kencang dan banjir segera tiba. Secara sederhana, namun tepat, Rumi melukiskan betapa orang yang paling terpelajar di suatu bidang, bisa menjadi bodoh dalam bidang yang tidak ia pelajari. Ahli tata bahasa ia misalkan sebagai ahli-ahli ilmu formal, sedangkan tukang perahu adalah para sufi. Rumi ingin mengatakan dalam kisah ini bahwa pengalaman langsung dalam kehidupan lebih penting daripada sekadar ilmu pengetahuan. Orang yang berpengalaman akan lebih mudah menghadapi kehidupan dan malapetaka dibanding orang tak berpengalaman langsung, sekalipun ilmu pengetahuan yang dia miliki banyak. Puncak cinta adalah kefanaan diri, dan dengan begitu memasuki tahap bako. Di sini seseorang tidak lagi dibebani oleh kepentingan nafsu rendah atau diri sendiri dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Bila keadaan ini telah dicapai, maka seseorang akan menemukan hukum dari hukum, tata bahasa dari tata bahasa, yaitu intisari dari ilmu-ilmu tersebut. Pencerapan indera atau pengalaman empiris adalah kunci bagi ilmu-ilmu lahir. Ia tidak akan mampu membawa seseorang ke tingkat kerohanian yang tinggi. Hanya pengalaman rohani, pengalaman religius atau mistis yang mampu membawa seseorang ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Karena itu, Rumi berpendapat bahwa tak perlu ada pertentangan antara ilmu lahir dan ilmu kerohanian, antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Keduanya sama bermanfaat dan diperlukan, dan harus berjalan secara berimbang. Kehidupan lahir dan rohani, sosial dan kerohanian, politik dan agama, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana agama mengajarkan. Seorang pemeluk agama yang baik akan timpang jika hanya menuntut ilmu keduniawian, tanpa mempelajari ilmu kerohanian, dan sebaliknya hanya menuntut ilmu kerohanian namun tak menuntut ilmu keduniawian. Menurut Rumi, hidup harus diterima dengan penuh tanggung jawab, sebab ia adalah anugerah Tuhan.
Bahaya dan kesulitan-kesulitannya harus dihadapi dengan tabah, dengan kerja keras, dengan cinta, dan dengan keberanian mencapai cita-cita. Baik dan buruk, sedih dan senang, tak perlu terlalu dipikirkan. Keterbatasan intelek harus diterobos dengan kekuatan cinta dan iman. Bagi seorang yang beriman, bahkan bahaya pun akan merupakan bagian dari pertimbangan hidup. Tegar dalam menghadapi bahaya dan kejahatan, dengan menerobos keterbatasan intelek, akan membuat pikiran kita terbuka. Dan itu adalah jalan bagi seseorang untuk memperoleh visi tentang hakikat kehidupan. Seseorang yang telah mengalami pencerahan, menurut Rumi, akan mampu melihat dunia dalam perspektif yang berbeda. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya nabi-nabi yang mampu menunjukkan jalan kepada manusia apabila mengalami jalan buntu. Ini oleh karena nabi-nabi telah mengalami pencerahan batin, dan mampu dengan kekuatan jiwa dan rohaninya melihat dunia dalam perspektif yang lain. Kekuatan melihat dari perspektif lain, dari sudut yang hakiki dan vital, membuat nabi-nabi mampu menggerakkan dan mengubah jalannya sejarah. Terutama junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah. Para ahli makrifat, wali dan santri, adalah orang-orang yang meneladani Nabi dalam upayanya memperoleh jalan pencerahan ini. Mereka tidak terpaku pada pengetahuan formal dan ilmu-ilmu resmi, oleh karena itu mereka mampu mengangkat tinggi dirinya. Menurut Rumi, setiap kedai menyediakan barang dagangan tertentu. Matsnawi adalah kedai kesatuan, tauhid. Katanya, Matsnawi kami adalah kedai kesatuan. Apapun yang kau saksikan di sisi yang satu adalah sebuah berhala. Jadi selain Allah itu berhala, bukan Tuhan. Ia juga mengatakan, kubayangkan rima puisi, dan kekasihku berkata, jangan pikirkan segala sesuatu kecuali penglihatan atasku. Penalaran dan pemahaman membedakan manusia dari binatang, dan untuk tetap menjadi manusia, penalaran dan pemahaman harus selalu digunakan. Akan tetapi, penalaran saja takkan dapat mengantar manusia menuju pemahaman akan hakikat. Pemahaman akan hakikat akan tercapai apabila seseorang mampu menyatukan kehendak dirinya dengan kehendak pribadi semesta, Tuhan. Apabila sampai pada tahapan ini, tidak ada lagi persoalan antara takdir dan kehendak bebas. Dengan kehendak bebasnya manusia berada di jantung takdir, dan ia tidak akan goncang karenanya. Inilah puncak buah ketakwaan kepada Tuhan. Dalam puncak ketakwaan inilah orang memperoleh makrifat, pencerahan. Dan jika takdir dan kehendak bebas sudah tidak menjadi persoalan lama, maka duka cita akan menjadi sukacita dan belenggu, Tuhan akan menjadi kebebasan. Inilah tahap pencerahan, tahap penemuan potensi diri atau jati diri yang paling tinggi. Menurut Rumi, percaya kepada Tuhan adalah kualitas dasar orang yang beriman. Akan tetapi, ia tidak bisa menolak keperluan berusaha dan mencari kehidupan. Tuhan tak pernah berhenti bekerja, dan manusia yang ingin menyerap sifat-sifat Tuhan juga harus tak pernah berhenti bekerja. Jika kau mempercayai Tuhan, percayalah kepadanya ketika dia memandang kerjamu. Tanamlah benih dulu, sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, baru bertopang kepada Allah. Atau kata Rumi dalam larik sajaknya yang lain, lebih baik bertarung dengan penuh kepedihan daripada bersantai. Di jalan ini biarlah kau terperosok dan mendapat tantangan terus sehingga nafasmu yang penghabisan. Dalam sajak yang lain dia menulis pula. Ketika kau mulai menaruh muatan di kapal, yakinlah bahaya pasti sedang melintang. Sebab kau tak tahu apakah kapal akan tenggelam atau selamat tiba di daratan. Jika kau berkata, tak mau aku berangkat sebelum pasti tentang nasibku, maka kau takkan berniaga, rahasia untung dan rugi takkan pernah terungkap bagimu. Pedagang yang berhenti lemah takkan merasakan untung atau merasakan hikmah dari rugi. Malah dia sangat rugi. Seseorang harus menyalakan api agar memperoleh cahaya. Karena semua kejadian berjalan di atas harapan, tentulah tujuan terbaik dari harapan adalah iman. Hanya dengan iman kau akan memperoleh keselamatan. Rumi adalah seorang evolusioner kreatif. Evolusi yang dimaksud Rumi adalah evolusi kerohanian, bukan perubahan bentuk jasmani. Prinsip evolusioner dari rohani adalah cinta, dan cinta pula lah prinsip dari segala keberadaan. Ia mencontohkan Adam. Adam diberi pengetahuan tentang nama-nama, pengetahuan, akliyah, namun jatuh dari surga. Dia mencoba menafsirkan perintah kejatuhannya. Dalam menafsirkan kejatuhannya itu ia merasakan keterbatasan intelek dalam upaya memahami misteri kehidupan. Karena itu, ia memerlukan petunjuk Tuhan, wahyu. Ini membuktikan bahwa akal semesta lebih tinggi daripada intelek. Inilah ikhtisar ajaran Rumi seperti termaktub dalam kitabnya yang profetik Matsnawi. Kitab ini terdiri dari 26.000 baris sajak. Pelaku kisah, perlambangan dan pelukisan yang dipakai bersifat serbaguna dan serba pakai.
Ia bisa ditafsirkan secara mistis, keagamaan maupun secara sosial. Berikut syair-syair Maulana Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi. Seberapa jauh engkau datang? Sesungguhnya, engkau adalah tanah liat. Dari bentukan mineral, kau menjadi sayur-sayuran. Dari sayuran, kau menjadi binatang, dan dari binatang ke manusia. Selama periode ini, manusia tidak tahu kemana ia telah pergi, tetapi ia telah ditentukan menempuh perjalanan panjang. Dan engkau harus pergi melintasi ratusan dunia yang berbeda. Jalan. Jalan sudah ditandai. Jika menyimpang darinya, kau akan binasa. Jika mencoba mengganggu tanda-tanda jalan tersebut, kau melakukan perbuatan setan. 4 laki-laki dan penerjemah. 4 orang diberi sekeping uang. Pertama adalah orang Persia, ia berkata, aku akan membeli anggur. Kedua adalah orang Arab, ia berkata, tidak, karena aku ingin inap. Ketiga adalah orang Turki, ia berkata, aku tidak ingin inap, aku ingin uzum. Keempat adalah orang Yunani, ia berkata, aku ingin stafil. Karena mereka tidak tahu arti nama-nama tersebut, mereka mulai bertengkar. Mereka memang sudah mendapat informasi, tetapi tanpa pengetahuan. Orang bijak yang memperhatikan mereka berkata, aku tidak dapat memenuhi semua keinginan kalian, hanya dengan sekeping uang yang sama. Jika kalian jujur percayalah kepadaku, sekeping uang kalian akan menjadi 4, dan keempatnya akan menjadi 1. Mereka pun tahu bahwa sebenarnya keempatnya dalam bahasa masing-masing, menginginkan benda yang sama, buah anggur. Aku adalah kehidupan kekasihku. Apa yang dapat aku lakukan, wahai umat muslim? Aku tidak mengetahui diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi. Bukan Majusi, bukan Islam. Bukan dari timur, maupun barat. Bukan dari darat, maupun laut. Bukan dari sumber alam. Bukan dari surga yang berputar. Bukan dari bumi, air, udara, maupun api. Bukan dari singgasana, penjara, eksistensi, maupun makhluk. Bukan dari India, Cina, Bulgaria, Sakseen. Bukan dari kerajaan Irak, maupun Khurasan. Bukan dari dunia kini atau akan datang. Surga atau neraka. Bukan dari Adam, istrinya Adam. Taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat. Jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku. Burung hantu dan elang raja. Seekor elang kerajaan hinggap di dinding reruntuhan yang dihuni burung hantu. Burung-burung hantu menakutkannya, silang berkata, bagi kalian tempat ini mungkin tampak makmur, tetapi tempatku ada di pergelangan tangan raja. Beberapa burung hantu berteriak kepada temannya, jangan percaya kepadanya. Ia menggunakan tipu muslihat untuk mencuri rumah kita. Dimensi lain. Dunia tersembunyi memiliki awan dan hujan. Tetapi dalam jenis yang berbeda. Langit dan cahaya mataharinya juga berbeda. Ini tampak nyata. Hanya untuk orang yang berbudi halus. Mereka yang tidak tertipu oleh kesempurnaan dunia yang semu. Manfaat pengalaman. Kebenaran yang agung ada pada kita. Panas dan dingin, duka cita dan penderitaan. Ketakutan dan kelemahan dari kekayaan dan raga. Bersama, supaya kepingan kita yang paling dalam menjadi nyata. Kesadaran. Manusia mungkin berada dalam keadaan gembira, dan manusia lainnya berusaha untuk menyadarkan. Itu memang usaha yang baik. Namun keadaan ini mungkin buruk baginya, dan kesadaran mungkin baik baginya. Membangunkan orang yang tidur, baik atau buruk tergantung siapa yang melakukannya. Jika si pembangun adalah orang yang memiliki pencapaian tinggi, maka akan meningkatkan keadaan orang lain. Jika tidak, maka akan memburukkan kesadaran orang lain. Dia tidak di tempat lain. Salib dan umat Kristen, ujung ke ujung, sudah kuuji. Dia tidak disalib. Aku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno. Tidak ada tanda apapun di dalamnya. Menuju ke pegunungan Herat aku melangkah. Dan ke Kandahar aku memandang. Dia tidak di dataran tinggi. Maupun dataran rendah. Dengan tegas, aku pergi ke puncak gunung Kaf, yang menakjubkan. Di sana cuma ada tempat tinggal. Legenda, burung Anka. Aku pergi ke Ka'bah di Mekah.
Dia tidak ada di sana. Aku menanyakannya kepada Avicenna, Ibnu Sina, sang filosof. Dia ada di luar jangkauan Avicenna. Aku melihat ke dalam hatiku sendiri. Disitulah tempatnya, aku melihat dirinya. Dia tidak di tempat lain. Mereka yang tahu, tidak dapat bicara. Kapanpun rahasia pemahaman diajarkan kepada semua orang. Bibirnya dijahit melawan pembicaraan tentang kesadaran. Joha dan kematian. Seorang anak laki-laki menangis dan berteriak di belakang jenazah ayahnya. Ia berkata, "Ayah, mereka membawamu ke tempat di mana tidak ada pelindung lantai. Di sana tidak ada cahaya, tidak ada makanan, tidak ada pintu maupun bantuan tetangga." Joha, diperingatkan karena penjelasan tampaknya mencukupi, berteriak kepada ayahnya sendiri. "Orang tua yang dihormati oleh Allah, mereka diambil ke rumah kami." Kecerdasan dan pemahaman sejati. Kecerdasan adalah bayangan dari kebenaran objektif. Bagaimana bayangan dapat bersaing dengan cahaya matahari? Realitas sejati. Di sini, tidak ada bukti akademis di dunia. Karena tersembunyi, dan tersembunyi, dan tersembunyi. Jiwa manusia. Pergilah lebih tinggi, lihatlah jiwa manusia. Pelepasan menimbulkan pemahaman. Wahai hati, sampai dalam penjara muslihat. Kau dapat melihat perbedaan antara ini dan itu. Karena pelepasan seketika dari sumber tirani. Bertahan di luar. Kau dan aku. Nikmati waktu selagi kita duduk di punjung, kau dan aku. Dalam dua bentuk dan dua wajah, dengan satu jiwa. Kau dan aku. Warna-warni taman dan nyanyian burung memberi obat keabadian. Seketika kita menuju ke kebun buah-buahan, kau dan aku. Bintang-bintang surga keluar memandang kita. Kita akan menunjukkan bulan pada mereka, kau dan aku. Kau dan aku, dengan tiada, kau, atau aku. Akan menjadi satu melalui rasa kita. Bahagia, aman dari omong kosong, kau dan aku. Burung nuri yang ceria dari surga akan iri pada kita. Ketika kita akan tertawa sedemikian rupa, kau dan aku. Ini aneh, bahwa kau dan aku, di sudut sini. Keduanya dalam satu nafas di Irak, dan di Khurasan. Kau dan aku. Dua alang-alang. Dua alang-alang minum dari satu sungai. Satunya palsu, lainnya tebu. Akan jadi apa diriku? Aku terus dan terus tumbuh seperti rumput. Aku telah alami 770 bentuk. Aku mati dari mineral dan menjadi sayur-sayuran. Dan dari sayuran aku mati dan menjadi binatang. Aku mati dari kebinatangan menjadi manusia. Maka mengapa takut hilang melalui kematian? Kelak aku akan mati. Membawa sayap dan bulu seperti malaikat. Kemudian melambung lebih tinggi dari malaikat. Apa yang tidak dapat kau bayangkan? Aku akan menjadi itu. Rasul. Rasul adalah mabuk tanpa anggur. Rasul adalah kenyang tanpa makanan. Rasul adalah terpesona, takjub. Rasul adalah tidak makan maupun tidur. Rasul adalah raja di balik jubah kasar. Rasul adalah harta benda dalam reruntuhan. Rasul adalah bukan dari angin dan bumi. Rasul adalah bukan dari api dan air. Rasul adalah laut tanpa pantai. Rasul adalah hujan mutiara tanpa menalang. Rasul adalah memiliki ratusan bulan dan langit. Rasul adalah memiliki ratusan cahaya matahari. Rasul adalah bijaksana melalui kebenaran. Rasul adalah bukan sarjana karena buku. Rasul adalah melebihi keyakinan dan kesangsian. Karena Rasul apakah ada dosa atau kebaikan? Rasul berangkat dari ketiadaan. Rasul telah tiba, benar-benar berangkat. Rasul adalah tersembunyi, wahai Syamsuddin. Carilah dan temukan Rasul. Kebenaran. Nabi bersabda bahwa kebenaran telah dinyatakan. Aku tidak tersembunyi, tinggi atau rendah. Tidak di bumi, langit atau singgasana. Ini kepastian, wahai kekasih. Aku tersembunyi di kalbu orang yang beriman. Jika kau mencari aku, carilah di kalbu-kalbu ini. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran lenyap dalam pengetahuan sufi. Kapan manusia akan memahami ucapan ini? Debu di atas cermin. Hidup jiwa seperti cermin bening.
Tubuh adalah debu di atasnya. Kecantikan kita tidak terasa, karena kita berada di bawah debu. Tindakan dan kata-kata. Aku memberi orang-orang apa yang mereka inginkan. Aku membawakan saja karena mereka menyukainya sebagai hiburan. Di negaraku, orang tidak menyukai puisi. Sudah lama aku mencari orang yang menginginkan tindakan, tetapi mereka semua ingin kata-kata. Aku siap menunjukkan tindakan pada kalian. Tetapi tidak seorang pun akan menyikapinya. Maka aku hadirkan padamu kata-kata. Ketidakpedulian yang bodoh. Akhirnya membahayakan. Bagaimanapun hatinya satu denganmu. Kerja. Kerja bukan seperti yang dipikirkan orang. Bukan sekadar sesuatu yang jika sedang berlangsung, kau dapat melihatnya dari luar. Seberapa lama kita di bumi dunia? Seperti anak-anak. Memenuhi lintasan kita dengan debu dan batu dan serpihan-serpihan? Mari kita tinggalkan dunia. Dan terbang ke surga. Mari kita tinggalkan kekanak-kanakan. Dan menuju ke kelompok manusia. Rumah. Jika 10 orang ingin memasuki sebuah rumah, dan hanya 9 yang menemukan jalan masuk, yang ke-10 mestinya tidak mengatakan, ini sudah takdir Tuhan. Ia seharusnya mencari tahu apa kekurangannya. Burung hantu. Hanya burung bersuara merdu yang dikurung. Burung hantu tidak dimasukkan sangkar. Upaya. Ikat 2 burung bersama. Mereka tidak akan dapat terbang. Kendati mereka tahu memiliki 4 sayap. Pencarian. Carilah mutiara, saudaraku, di dalam tempurung. Dan carilah keahlian di antara manusia di dunia. Tugas ini. Kau mempunyai tugas untuk dijalankan. Lakukan yang lainnya, lakukan sejumlah kegiatan, isilah waktumu secara penuh, dan jika kau tidak menjalankan tugas ini, seluruh waktumu akan sia-sia. Komunitas cinta. Komunitas cinta tersembunyi di antara orang banyak. Seperti orang baik dikelilingi orang jahat. Sebuah buku. Tujuan sebuah buku mungkin sebagai petunjuk. Namun kau dapat juga menggunakannya sebagai bantal, kendati sasarannya adalah memberi pengetahuan, petunjuk, keuntungan. Raja Tanpa Istana, sebuah kisah Khalifah Umar bin Khattab. Maulana Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi mengisahkan bahwa pada suatu ketika seorang penasihat kekaisaran Bizantium dari Konstantinopel datang untuk menghadap Khalifah Umar di Madinah. Penasihat itu adalah seorang filsuf, cendekiawan, dan negarawan terkemuka. Setelah memasuki Madinah, utusan dari Bizantium itu merasa heran karena tidak melihat adanya istana kekhalifahan. Ia lalu bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah. Di manakah istana raja kalian? Tanya sang utusan. Orang yang ditanya oleh ksatria Bizantium itu hanya tersenyum, dan dijawabnya. Raja, kami tidak memiliki istana megah, karena istana termegahnya adalah hati dan ruhnya sendiri yang senantiasa diterangi oleh cahaya takwa. Utusan kekaisaran Bizantium itu merasa heran. Ia lalu kembali bertanya. Lalu di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu? Penakluk 2 benua, penakluk 2 imperium, Persia dan Bizantium itu? Tanya sang utusan. Tidakkah tadi engkau sadar, di bawah pohon kurma yang baru saja kau lewati itu, seorang lelaki tengah memandikan dan memberikan makan kepada seekor unta? Kata seorang penduduk Madinah. Mengapa memang? Tanya sang utusan semakin penasaran. Itulah sang khalifah dambaan kami, Umar ibnu Khattab. Ia tengah memberi makan dan memandikan unta milik Baitul Mal, milik anak-anak yatim dan para janda. Utusan itu kemudian tergetar. Ia benar-benar telah melihat sesosok raja besar yang sangat bersahaja. Beritahu aku lebih jauh lagi perihal orang mulia itu, kata sang utusan Romawi. Bersihkanlah dahulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi, terangi ia dengan cahaya lentera ketaatan, barulah kau bisa mengenalnya dengan baik, dan akan melihat kemegahan istana sang khalifah kami yang berupa ketakwaan, dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya. Utusan itu kemudian mendekati Umar, dan bertanya mengapa ia melakukan pekerjaan kotor ini, memandikan unta dan memberinya makan. Tidakkah hal tersebut bisa dilakukan oleh bawahannya? Umar berkata, ini adalah tanggung jawabku, Tuan. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku, apakah mereka menderita dan merasa diterlantarkan dan tak diurus olehku. Sang utusan pun kian terguncang.
Ia melihat sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan dalam kitab Republik Plato itu benar-benar ada di hadapannya. Tak lama kemudian, sang utusan Bizantium itu pun bersyahadat dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Umar. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.